Sebelum kita melanjutkan akidah kita, marilah kita berkirim doa kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang beliau cita-citakan mengajarkan ilmu kepada kita terus berlangsung sampai kelak di yaumul qiyamah. Adapun guru-guru kita yang masih hidup, semoga Allah berikan panjang usianya, diberkahi ilmunya, dan diberikan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu ketika membaca Al-Fatihah, kita kenal ada yang namanya lahan. Lahan adalah sesuatu hal yang menyebabkan Al-Fatihah itu menjadi keliru. Tidak hanya di Al-Fatihah, tetapi juga di dalam bacaan Al-Quran yang lain. Ketika kita membahas tentang lahan atau hal-hal yang membuat bacaan itu menjadi tidak pas, maka lahan terbagi atas dua. Yang pertama adalah lahan jali atau kesalahan yang begitu jelas sehingga kesalahan ini membuat bacaan kita menjadi salah. Contoh yang menjadi lahan jali, yang pertama adalah menambahkan huruf, yang kedua merubah huruf, yang ketiga adalah merubah harokat huruf. Ada tiga, apa aja tadi Pak? Menambah huruf, yang kedua merubah huruf, yang ketiga merubah harokat huruf. Contoh yang menambah huruf adalah biasanya yang kita dengar dari bacaan yang biasa dibaca oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di sini yang berubah? Menambah panjang mat dari la dan ma. Panjang mat tabi'i berapa? Hanya 2 ketukan atau 2 harokat. Sedangkan ketika kita membaca Bismillah, ada berapa ketukan di situ? Lebih dari 2 ketukan. Maka ini juga disebut sebagai lahan atau kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah merubah huruf. Bismillahirrahman, biasanya huruf ha, biasanya dibaca dengan huruf ha. Ini yang salah. Bismillahirrahmanirrahim atau nirrahim, haknya berubah menjadi ha. Ini juga termasuk kesalahan jali atau kesalahan yang begitu kelihatan jelas. Bahkan orang yang non-Arab pun bisa tahu bahwasanya ini adalah bacaan yang keliru. Kemudian yang ketiga, setelah yang pertama tadi menambah huruf, yang kedua merubah huruf, yang terakhir adalah merubah harokat huruf. Contohnya, walaupun ini tidak, menurut para ulama tidak merubah arti, tapi ini jarang sekali dilakukan oleh orang-orang di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya nirrahim dibaca nurrahim. Apakah ini merubah makna? Tidak. Tetapi apa ini termasuk lahan? Betul. Ini lahan sekali karena tidak ada sanadnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak tersambung sanadnya sampai dengan Rasulullah SAW. Apa aja tadi Pak? Lahan jali, merubah huruf, menambah huruf, merubah huruf, kemudian merubah harokat. Ya, ini menjadi patokan kita supaya bacaan kita tetap ada rambu-rambunya. Seperti kita belajar motor atau naik motor di jalan raya, ada rambu-rambunya. Kemudian kesalahan kedua atau lahan yang kedua disebut sebagai lahan khafi atau kesalahan yang sifatnya khauf. Khauf itu tidak begitu jelas.
Jadi yang masih bisa ditoleransi, tidak sampai merubah makna, juga tidak sampai merubah arti. Lahan khaufi, contohnya, dia tidak begitu jelas untuk melafadzkan huruf ro karena cadel. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mungkin dia cadel dari kecil. Memang bawaan dari dia lahir. Begitu bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak mengapa, tidak merubah makna dan juga tidak merubah struktur daripada kalimat yang dibaca. Ketika nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala karena lidahnya cadel, maka yang harusnya dia dihisab 29 huruf hijaiyah, dihisabnya hanya 28 huruf hijaiyah. Yang satu tidak ada hisabnya karena Allah tidak memberikan huruf ro kepada lidahnya dia. Ya. Ini salah satu keunggulan orang yang memiliki lidah cadel. Mudah hisabnya. Alhamdulillah. Kemudian lahan khaufi yang kedua adalah tidak menyempurnakan daripada sifat-sifat huruf yang ada di dalam huruf-huruf hijaiyah. Maka ini juga tidak termasuk hal-hal yang dinilai ulama sebagai hal yang bisa merubah makna. Contohnya sinnya kurang rohwa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak sampai bis. Karena huruf dia memiliki sifat. Sifat adalah hal yang selalu mengiringi dia ketika dia dibaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, sinnya tidak dibaca secara rohwa, tidak sampai bis, tapi cuman Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya lahan khaufi yang selanjutnya adalah tidak menyempurnakan dari apa yang dia baca, terutama di ithmamul harokat. Sering kita dengar orang membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. A-nya menjadi E. Ketika mengucapkan harokat, dia tidak berbunyi I, tapi berubah menjadi E. Entah ini bawaan daripada logat kedaerahan atau kebiasaan ngaji ketika masih kecil, tetapi ini juga sering terjadi di beberapa tempat yang sering kita dengar. Maka dari itu, hal-hal yang terkait dengan lahan ini sepatutnya sudah harus dihindari supaya kita bisa melafadzkan Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dengan begitu semoga ketika kita sholat, maka Astagfirullahaladzim, kita bisa melafalkan Al-Fatihah dengan bagus. Adapun ketika kita belum bisa melafalkan Al-Fatihah dengan baik, untuk yang sholat sendiri, maka tidak mengapa, karena dia melafalkan Al-Fatihahnya untuk diri sendiri. Tentunya juga harus dibarengi dengan usaha untuk belajar. Ketika dia belajar, kemudian sampai dengan lama dia belajar, tetapi juga tidak kunjung dia bisa melafalkan dengan baik, maka ini dapat tersoh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia membaca Al-Fatihahnya masih belum baik, maka dia sah untuk dirinya sendiri, tapi tidak sah untuk yang orang berimam di belakangnya. Sedang orang yang berimam di belakangnya, dia fasih membaca Al-Fatihah. Adapun orang yang masih sama-sama, yang baca misalkan Al-Fatihahnya masih belum bagus, kemudian makmumnya sama juga masih belum bagus, maka dia sama-sama dihitung syah menurut Imam Syafi'i, karena sama-sama masih menuntut ilmu dan masih belum mendapatkan ilmu. Sebagaimana hadis Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, dia seperti orang yang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak sah adalah sama-sama tidak paham, sama-sama tidak tahu, dan sama-sama tidak mau belajar. Yang ini yang repot. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau misalkan jamaah sekalian ada membawa mushaf, boleh dibaca mushafnya. Kita uraikan dari ayat pertama Al-Fatihah sampai dengan ayat yang bisa kita bahas di hari ini. Yang membawa mushaf boleh dibuka Al-Fatihah. Yang sudah membuka mushaf, silakan dilihat bahwasanya Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Adapun istilah ulama bahwasanya 7 ayat ini dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada pendapat yang lain bahwasanya 7 ayat ini dimulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim terdiri dari 1 ayat, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ada 1 ayat. Sehingga di beberapa tempat di belahan bumi ini ada yang membaca Al-Fatihah tidak diawali dengan basmalah, baik secara sir ataupun secara jahar. Adapun yang sering kita dengar di Indonesia dan belahan bumi Asia lainnya, maka dan juga di Arab Saudi, bahwasanya Al-Fatihah dimulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembacaan Bismillah secara sir ataupun secara jahar, maka ini juga termasuk ikhtilaf para ulama. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Ini Bismillahnya jahar, masjid sana Bismillahnya sir. Ketika kita membaca Bismillah secara sir, sudah sepatutnya kita tetap melafalkannya dengan baik, walaupun sir tetap dilafalkan dengan fasih. Contohnya tetap dibaca seperti ini. Ini pembacaan secara sir, tapi harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang ada ketika kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca sir harusnya terdengar oleh diri sendiri, tidak harus terdengar oleh orang-orang yang di sekelilingnya, bahkan di belakangnya juga tidak mendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap begitu. Walaupun sir jangan dibaca dengan asal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang sering kita dengar. Di ayat pertama, sekarang kita menggunakan pendapat bahwasanya Al-Fatihah adalah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat itu ada berapa tasdid, Bapak Ibu? Ada 3 tasdid. Pelafalan Al-Fatihah, sebelum kita melafalkan Bismillah, maka saya kenalkan dulu yang namanya Ithmamul Harakat. Ithmamul Harakat adalah cara mengucapkan harakat dengan baik dan sebagaimana lahjah yang diucapkan oleh orang-orang di Arab pada umumnya. Kita mulai dari harakat lummah dengan cara memojokkan bibir. Bagaimana? Kemudian harakat kasrah dibaca dengan merendahkan raham. I. Kemudian mulutnya senyum. I. Kemudian harakat fathah dibaca dengan membuka mulutnya. Dia bukan seperti tapi agak inhiraf, agak sebagaimana orang Arab kalau dia berdialek tidak ada dia bilang tapi Kenapa kita belajar begitu? Karena ini penting untuk supaya Al-Fatihah ini bisa terdengar dengan jelas. Di ayat yang pertama, karena ketemu sin, maka sin ini sifatnya rohoh atau mengalirkan serta diiringi dengan hembusan nafas. Kemudian millahi, karena dia ada tasdid di situ, maka ada an-nabr atau menekan suara, menaikkan suara sedikit supaya lamnya ini terdengar sebagai lam yang memiliki syiddah atau lam yang memiliki tasdid. Contohnya Bismillahi. Syiddahnya di mana? Ketika kita mengucapkan la dengan diangkatnya suara.
Bismillahirrahmani ar-Rahmani. Di situ ada tasdid sehingga mengharuskan ketika membaca ra maka diangkat suara supaya terdengar ra-nya memiliki syiddah atau memiliki tasdid. Yang disebut syiddah ini adalah rangkuman dua huruf. Yang pertama huruf berharokat sukun, yang kedua huruf berharokat fathah. Kalau dia kasroh berarti berharokat kasroh, begitu juga ketika dia dhamma. Sehingga dua huruf ini ketika dia tidak ditekan maka seperti satu huruf. Maka ini juga menghilangkan definisi daripada menghilangkan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ar-rahim yang terakhir juga terdapat siddah. Ar-rahimi, ar-rahimi. Ya, ra-nya ditekan supaya dia terdengar ada siddahnya. Kemudian him tidak boleh dibaca him. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi him tidak ada baca aja mereka. Him dengan merendahkan rahang. Sekarang kita baca utuh dari depan sampai dengan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika him adalah mad arid li sukun. Panjangnya boleh berapa? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, tergantung dengan seberapa panjang kadar membacanya. Kalau bacanya cepat, dia bisa disingkat menjadi 2 harokat. Bacanya sedang, bisa 4 harokat. Kalau bacanya agak lambat, bisa 6 harokat. Apa yang membedakan 4, 2, 4 dan 6? Kita boleh memakai ketiganya, tetapi tidak boleh diacak. Bukan yang ayat pertama 4, ayat kedua 2, ayat ketiga 6, tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Membacanya dengan konsisten. Kalau kita ambil 2 harokat, maka mad arid li sukunnya 2 harokat dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir. Tidak boleh diacak. Yang pertama 4, yang tengahnya 2 harokat, ayat ketiganya nanti balik lagi kedua, maka itu tidak baik. Jadi itu masuk kepada lahan khafi, lahan yang masih ditoleransi. Lanjut di ayat yang kedua. Alhamdulillah. Di sini ada satu tasdid, yaitu di lafadz lam jalalah, lillahi. Maka dari itu juga harus ditekan. Rabbil banyak juga tasdid, sama juga seperti yang tadi di nabr. Kemudian al-alamin pakai ain, bukan pakai hamzah. Yang sering kita dengar alamin pakai hamzah. Maka itu juga definisi merubah huruf. Ain dirubah menjadi hamzah. A. Bedakan antara a dan a. Makhraj huruf ain di mana? Makhraj huruf ain ada di tenggorokan tengah. Dia berteman dengan ha. Ketika menyebut huruf ha, maka pastikan sampingnya adalah a. Tidak ada yang bergeser lidahnya. Ha. Tidak ada yang bergeser karena dia adalah satu tempat yang sama. Ha dibuka, katup epiglotisnya di sini. Apa ya? Kalau kita berkaca di kaca, kemudian ada lak-lakan di sini itu Pak, itu namanya katup epiglotis. Jadi ketika guru mengucapkan huruf ha, epiglotisnya kebuka. Ketika mengucapkan huruf a, epiglotisnya ketutup. Itu yang membedakan antara ha dan a ketika diucapkan. Yang pertama, alhamdu. Ha-nya jangan dirubah menjadi ha. Alhamdu, maka itu merubah huruf.
Alhamdu segala puji, alhamdu segala kerusakan. Itu yang membuat ini disebut sebagai lahan jali, merubah huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sering dirubah adalah alamin jadi alamin. Juga ada di sebuah daerah A-nya berubah jadi nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kesusahan menyebut A-nya berubah menjadi ang, huruf ang menjadi ngalamin. Bagaimana menyikapi begitu? Maka kalau kita berimam di belakangnya, kita baca sendiri dalam hati, mengingkari bacaan si imam, kita betulkan bahwasanya itu adalah alim. Yang bagusnya, imamnya tidak paham, makmumnya tidak paham juga. Alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah. Sekarang kita baca ayat yang kedua secara utuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang sering kita dengar salah adalah ba tasdid di ayat kedua. Jadi karena dia rabb adalah syiddah, ditahannya mulut. Terkadang dia ditahan mulut dengan menyimpan udara di dalam mulutnya sehingga ba-nya berubah seperti huruf mim yang ditahan. Rombil, bukan rombil, tapi robbil. Ketika dia mensyiddah, menahan di mulutnya, jangan sampai ini ada suara yang tertahan, jadi dengung yang masih tersimpan di dalam mulut. Rom. Ini adalah hal yang salah. Langsung diputus. Robbil. Jadi rob diputus, tidak ada bunyi sama sekali yang keluar. Kemudian baru dikasrohkan. Rabbil alamin. Baik. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga ini mirip dengan ayat yang pertama, sehingga jarang sekali terdengar ada kekeliruan. Hanya saja ketika dia mengucapkan tasydid atau syiddah di huruf ro-nya, kadang-kadang tidak diucapkan dengan maksimal. Ar-Rahmanir-Rahim yang sering kita dengar. Mari kita baca bersama. Saya baca dulu kemudian diikuti bersama. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Bagaimana kalau cadel, Pak Ustaz? Kalau cadel tidak mengapa. Kalau misalkan dia memang cadel dari lahir. Yang tidak boleh ketika dia malas mengucapkan huruf roh, kemudian rohnya tidak ditikrorkan, tidak diberikan getaran. Kadar getarannya seberapa? Sekadar dia menggetarkan lidahnya, tidak pernah ada hitungannya seberapa dia bergetar. Ketika saya berbunyi begini, berapa bergetar, berapa kali dia? Tidak ada hitungannya. Jadi seperasaan ketika dia bertalaki dengan guru. Ketika gurunya bilang, cukup, Syekh. Ya, cukup. Berarti kadar getarannya sudah sesuai dengan penilaian guru ketika dia bertalaki dengan gurunya sebelumnya. Begitu juga gurunya bertalaki dengan gurunya. Begitu juga ketika gurunya yang dulu bertalaki dengan gurunya, hingga tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baca ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Malik artinya penguasa atau raja, yaumiddin hari pembalasan. Adapun ada dua pendapat. Bukan dua pendapat. Dua hal yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengucapkan Maliki yaumiddin, ma-nya dibaca dua harokat. Jadi
saran ketika saya belajar kepada Ustaz Lain Al-Fadli, beliau menyarankan bahwasanya ketika ada imam yang sering membaca dengan memanjangkan Malik Yaumiddin, maka sekali-kali dia juga harus membaca Malik Yaumiddin dengan satu harokat, Malik Yaumiddin. Kenapa begitu? Supaya ketika dia membaca Malik Yaumiddin dengan satu harokat, makmumnya tidak janggal bahwasanya ini juga ada riwayat dia dibaca dengan satu harokat. Apakah itu merubah makna? Tidak. Karena itu sama-sama dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita mendengar seorang imam membaca Maliki Yaumiddin, maka ini adalah bacaan yang betul, tidak memanjangkan Malik pada huruf mim. Yaumiddin, dalnya jangan berubah menjadi huruf ta yang sering kita dengar Malik Yaumiddin, middin, di mana makhraj huruf dal? Huruf dal makhrajnya di ujung lidah menyentuh dengan gigi seri atas. Mid langsung disiddah atau langsung ditahan. Middin, Malik Yaumiddin. Kita sama-sama. Malik Yaumiddin. Ketika mengucapkan din, jangan lupa untuk senyum, menurunkan rahang supaya tidak terdengar huruf e. Malik Yaumiddin. Contoh yang satu. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka. Ya tasdidnya harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika dia mengucapkan iyyaka tanpa dengan disiddah, maka ini akan merubah arti. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah kepada matahari terbenam kami beribadah, menyembah. Kepada matahari terbenam kita memohon pertolongan. Ini terbalik dengan orang Jepang. Orang Jepang menyembah matahari terbit. Kalau ini artinya menyembah matahari terbenam. Maka dari itu supaya betul bagaimana mensidahkan huruf ya dengan mengucapkannya dengan memberikan penekanan. Iyyaka. Coba Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita baca utuh dari awal sampai dengan akhir di ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika mengucapkan makhraj huruf u, harokat huruf waw, maka dimonyongkan mulutnya. Kalau tidak, nanti bunyinya akan berbeda. Contohnya yang salah begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bodoh dengan tidak memonyongkan bibir. Sedangkan ketika ingin mendengar pengucapan huruf U yang maksimal adalah dengan memonyongkan bibirnya. Dhamma tidak akan terdengar bagus ketika tidak dimonyongkan mulutnya sesuai dengan seperti bulatan huruf O kecil, U. Yang sering salah di ayat kelima adalah ketika ainnya berubah menjadi hamzah. Iyyaka nasta'in. Ta'in berubah menjadi ta'in. Maka itu termasuk definisi merubah huruf. Selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika kita membaca dengan menggunakan mushaf cetakan Madinah, maka alifnya yang pertama tidak ada harokatnya. Bagaimana
kita bisa menebak dia harokat fathah, kasroh atau dhammah dilihat huruf ketiganya. Kalau dia berharokat kasroh, maka hamzah wasolnya yang di depan itu, yang ada kepala huruf shad kecil, itu berharokat kasroh. Kalau dia huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasolnya dibaca dhammah. Kecuali yang depannya al, contohnya alhamdu, maka dia dibaca fathah. Juga dengan ar-rahmani, dia juga dibaca fathah. Dilihat huruf ketiganya. Kita baca bersama-sama yang ihdinas siratal mustaqim. Sebelum dibaca bersama, ada hal-hal yang kritis biasanya terjadi menjadi sebuah hal yang kita anggap sebagai hal yang baru kita dengar. Contohnya huruf shad. Shad ini menurut para ulama bahwasanya huruf shad pada waktu itu di belahan bumi Arab, as-sirat awalnya adalah as-sirat. Jadi shadnya dibaca sin. Awalnya begitu. Karena setelah shad ada ra dan ta, maka ini adalah huruf tebal sehingga sinnya berubah menjadi shad. Yang paling sering diajarkan oleh guru kita yang mana? Yang sesuai dengan mushaf Al-Quran, dibaca dengan shad. Adapun ketika kita kesusahan membaca huruf shad, maka shadnya boleh diganti dengan sin. Untuk di sini tidak termasuk lahan, karena ini adalah hal yang diperbolehkan oleh para ulama. As-sirad, shadnya dengan menebalkan pangkal lidah itu, kalau kita ucapkan ketika kita kesusahan, maka boleh diganti dengan sin. Boleh dibaca shad, boleh dibaca sin, juga boleh dibaca dengan antara huruf shad dan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Biasanya kalau kita bermakmum, yang saya tahu misalkan di Masjid Gunung Tembak itu menggunakan kadang-kadang beliau membaca dengan qiraah Imam Hamzah pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu juga kalau kita kadang-kadang berimam di Masjid Ar-Rahmah. Ustaz Saiful kadang-kadang juga membaca huruf shadnya pakai huruf antara shad dan zai, ziratal. Jadi bukan siratal, bukan siratal, tapi ziratal pakai huruf zai. Maka ini diperbolehkan. Itu yang biasa dibaca oleh orang-orang Kufah. Sekarang kita baca sesuai dengan riwayat Imam Hafs. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas, haknya juga tidak boleh diganti dengan huruf ha. Ihdinas. Kadang ada yang baca antara huruf ha dan ha. Ini hebat, dia bisa menciptakan huruf baru. Perpaduan antara huruf ha dan huruf ha. Saya sering dengar itu ada anak-anak yang sering setoran. Ini hebat, ini bisa menciptakan huruf baru antara ha dan ha. Ihdinas, makhraj huruf ha di mana? Di tenggorokan bawah. Di sini kalau kita pegang kemudian bergetar di sini, maka sudah betul hanya. Kalau ha tidak bergetar pangkal tenggorokannya, yang bergetar agak-agak di atas, maka hanya masih belum betul. Makhraj ha adalah di pangkal tenggorokan bawah, dia sama makhrajnya seperti huruf hamzah. A dan ha memiliki tempat yang sama. Ketika kita melafadzkan dengan berurutan, dia tidak akan berubah lidah kita. Maka untuk mengoreksinya gampang, kita
pegang saja pangkal tenggorokan kita yang bawah. Kalau kita dengarkan ada yang bergetar di situ, maka makhraj huruf astagfirullahaladzim. Huruf hamzah a dan h sudah betul. Setelah tadi sotnya boleh diganti sin atau diganti dengan huruf zai seperti qiraatnya orang-orang Kufah, karena baginda Nabi juga merestui ketika ada orang Kufah kemudian setoran kepada Nabi Muhammad SAW. Oh ya, bacaan lo begitu juga betul. Jadi ketika ada Umar bin Khattab, ketika dia mendengarkan salah seorang sahabat membaca dengan bacaan yang lain, kemudian Umar bin Khattab marah, kemudian melaporkannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, saya tadi mendengar si Fulan membaca dengan bacaan begini dan begitu. Kemudian panggil Fulan suruh sini. Datanglah si Fulan, datang kepada Nabi Muhammad SAW, baca sebagaimana aku mengajarkan kepada kamu. Dibaca dengan qiraah yang berbeda. Kemudian dan Nabi mau menjawab, ya itu betul. Dan Umar bertanya, beda ini yang sama diajarkan dengan saya. Karena biasanya Rasulullah SAW mengajarkan sesuai dengan dari mana dia datang. Kalau dia orang Kufah, dia ajarkan dengan logat orang Kufah. Begitu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Mungkin sekarang ketika baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup, kemudian datang orang Indonesia datang ke sana, saya tidak bisa begini begitu. Mungkin ada riwayat lain yang mungkin mengkhususkan untuk orang Indonesia yang tidak bisa mengucapkan huruf a, boleh dibatin nga. Oh alam, ini hanya sekedar jokes, jangan diambil, nggak ada riwayatnya. Kemudian huruf to tidak boleh dibaca jadi ta, sirotol, tol dengan ujung lidah menyentuh depan ta seperti makhrajnya huruf ta, maka itu salah. To ujung lidahnya tetap di depan, tapi pangkal lidahnya dinaikkan ke atas. Dia harus tetap tebal. Kalau siroto, tidak boleh diganti dengan huruf lain karena tidak ada yang mengajarkan seperti itu, tidak ada riwayatnya. Mustaqim, of-nya juga harus seperti huruf qi, tidak boleh seperti huruf ka, tidak boleh mustaqim, tapi mustaqim. Kita baca bersama lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Di ujungnya ada huruf mim. Huruf mim sifatnya salah satunya adalah gunnah. Gunnah adalah suara dengung. Mengkoreksi suara dengung bagaimana? Pencet hidungnya. Nah, kalau tidak keluar suara m-nya berarti sudah betul. Nah. Sehingga karena dia mim memiliki sifat bainiyah, mengalirkan suara tetapi tidak sampai dengan panjang. Yang panjang namanya rohwa. Maka dia dikasih dengung tetapi sedikit. Mustaqim. Jadi mimnya sisa suara dengung sedikit saja di ujung. Nggak boleh dipanjangkan juga. Mustaqim. Maka ini adalah bacaan yang kurang tepat. Masuknya lahan apa? Lahan khofi. Ini tidak membatalkan daripada arti daripada Al-Fatihah, tetapi ketika dia menjadi imam, dia menjadi aib. Aib ketika dia tidak bisa melafadzkan mustaqim dengan betul. Jadi takarannya kalau misalkan rohwah itu segini, maka bainiyah adalah separuhnya segini. Jadi kita takar sendiri saja. Bis itu adalah rohwah. Ya kita maksimalkan dia punya aliran udara ketika mengucapkan huruf sin, tetapi ketika bainiyah yang memiliki sifat bainiyah atau mengalir bainah itu antara itu cuma nun dan mim. Ya betul, mim dan nun. Maka dialirkan hanya sedikit saja. Mustaqim. Ada dengungnya, mimnya, sisa dengungnya saja. Lanjut di ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah satu ayat yang panjang
Biasanya yang memiliki suara-suara pendek atau nafas yang pendek, ayat ini tidak cukup dilafadzkan dengan sekali tarik nafas. Yang sering didengarkan dia diputus alaihi siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian tarik nafas, padahal di situ ada waqaf apa? Waqaf la. Artinya apa? Tidak boleh diputus di situ. Tetapi boleh kita mencari mushaf yang lain yang waqafnya misalkan jim. Jim lebih baik terus daripada berhenti. Mungkin cetakan yang lain, misalkan cetakan Menara Kudus. Wallahu alam, di sini jarang sekali ada cetakan itu. Kenapa bisa terjadi perbedaan pemberian wakaf di sini? Karena beda penyusun daripada Al-Quran. Jadi para ulama yang menyusun Al-Quran, yang menyusun tanda wakaf, mereka beristihad dengan meletakkan wakaf ini di sini, apakah akan merubah makna ataupun tidak. Maka ini adalah istihad para ulama. Kita sebagai orang awam yang membaca Al-Fatihah dengan mengikuti daripada mushaf yang ada, kita hanya mengikut saja. Tetapi ketika kita membaca sesuai dengan kesempurnaan arti, maka tidak boleh kita berwakaf di tengah. Bagusnya bagaimana? Bagusnya langsung disambung dengan waladhdallin. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita membaca waladhdallin, perlu yang panjang. Ini adalah mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim adalah mad yang paling panjang dengan harakat 6. Kalimi kalam, jadi ini dhal adalah satu kata. Kemudian diikuti dengan musaqqal dhalin. Maka yang ini menjadi berat sehingga orang-orang terkadang tidak sanggup untuk membacanya sampai dengan akhir. Maka dari itu perlu latihan. Bagaimana supaya bisa membaca satu sampai akhir? Maka latihan. Latihannya bagaimana? Disesuaikan nadanya, jangan terlalu dasar sehingga tidak menguras nafas. Kemudian tarik nafas sebelum mengucapkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sering terjadi adalah perubahan daripada huruf-huruf yang ada pada ayat ke-7. Sirata, huruf sad boleh dirubah menjadi huruf sin. Sirat. Kemudian boleh juga dirubah menjadi huruf antara sad dan zai. Zirat. Kasusnya sama seperti yang di ayat ke-6. Sirata dirubah as-sirata berubah menjadi az-zirat. Maka ini tidak termasuk sebagai lahan. Kita baca yang terakhir, kemudian kita bahas di pekan depan insyaallah secara mendetail terkait dengan ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafas. Ayo Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Masya Allah. Keren semua sudah ini. Tidak perlu belajar lagi. Ya, ini untuk ayat ke-7 kita lanjutkan di pekan depan insyaallah. Kita bahas satu persatu titik kritis yang ada di ayat ke-7. Kemudian nanti setelahnya boleh kita mengecek bacaan satu-satu daripada jamaah yang ingin dikoreksi bacaannya. Cukup insyaallah hari ini kita cukupkan dengan baca surat doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.